Apa gunanya jubahmu yang putih bersih itu jika hatimu dibiarkan hitam dan berkarat? Sahabat, jangan terkecoh dengan wajah yang menunduk, karena bisa jadi hatinya masih mendongak sombong ke langit. Jangan mudah percaya pada tangan yang menengadah, sebab boleh jadi ia hanya ingin menerima tanpa pernah berniat untuk memberi. Hari ini, mari kita bicara bukan soal pakaian yang indah, bukan soal jubah yang menjuntai megah, tapi tentang hati yang sering kita abaikan namun jadi penentu seluruh arah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama mendengarkan, meneladani nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau tuangkan dalam kitab Fathur Rabbani. Bersih di luar, kotor di dalam. Waspadai iman yang palsu. Jangan hanya lahiriah yang diperbaiki. Sahabatku, di dunia ini berapa banyak orang yang tampak anggun dari luar, namun hatinya bagi rumah yang ditinggalkan cahaya. Mulutnya pandai menyebut nama Allah, tapi langkahnya jauh dari kehendaknya. Matanya berkaca-kaca saat mendengar ayat suci, namun hatinya keras bagai batu yang menolak untuk disentuh. Sahabat, janganlah kita terjebak dalam topeng-topeng kesalehan. Jangan hanya sibuk memperbaiki lahiriah saja, sementara batin dibiarkan kosong dari keikhlasan. Apa artinya puasa jika lidah masih suka melukai? Apa maknanya sujud yang panjang jika hati masih mencintai dunia melebihi penciptanya? Zuhud bukan sekedar menolak dunia, tetapi menerima dunia tanpa menjadi budaknya. Ada yang berzuhud dalam ucapan namun malas bekerja demi sesuap nasi. Ia menolak dunia bukan karena takut terikat, tapi karena enggan untuk berjuang. Ia mengucapkan kebajikan, tetapi tangannya tak pernah terulur untuk membantu sesama. Ia berbicara tentang akhirat, tapi langkahnya tak pernah menuju surga. Sahabatku, berhati-hatilah, sebab bagi manusia biasa kebenaran kadang terlihat samar, tapi bagi para kekasih Allah, bagi al-khawas, segala yang samar itu jelas terang seperti mentari pagi. Mereka mengenal makanan yang halal bukan hanya dari labelnya, tapi dari keberkahannya. Mereka takkan biarkan sesuap pun masuk ke dalam tubuhnya jika mengaburkan hubungan mereka dengan Al-Haq, Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya menyebut namanya jika hatimu belum berserah? Apa maknanya mencintai Allah jika jiwamu masih terpaut pada makhluk? Telanjanglah wahai jiwa, bukan dari kain dan busana, tapi dari nafsu dan keakuan diri. Tanggalkanlah satu persatu baju yang menghalangi hadirmu di hadapan Tuhan, baju kesombongan yang membuatmu merasa paling tahu, baju kemalasan yang membuatmu menunda-nunda taubat, baju syahwat yang menjadikan dunia pusat perhatianmu, baju ujub yang membakar pahala, baju nifak yang membuatmu tersenyum di luar tapi bermusuhan di dalam hati. Campakkan semua itu di hadapannya, sahabatku. Datanglah seperti bayi yang lahir tak membawa apapun kecuali tangisan penuh harap.
Datanglah tanpa daya, tanpa kekuatan, tanpa rencana, karena kekuatan sejati justru lahir dari kepasrahan yang sempurna. Engkau akan melihat saat jiwamu benar-benar kosong dari selainnya, maka Dia akan memenuhi kekosongan itu dengan rahmat-Nya yang tak terhingga. Sahabatku yang baik hati, jangan hanya tunduk dengan tubuh, tunduklah dengan jiwamu, dengan rahasia terdalam yang disebut sir, dimensi ketiga di balik akal dan hati. Sebab hanya dengan menyentuh sir, engkau benar-benar bisa merasakan kehadirannya dalam sepi, dalam sunyi, dalam jeda antara nafasmu dan dunia. Tinggalkanlah baju kelemahan yang membuatmu terus bergantung pada manusia. Lepaskanlah ikatan-ikatan yang membuatmu lebih mencintai pujian daripada ridhonya. Jangan biarkan hidupmu berjalan hanya karena sebab-sebab itu hanyalah jalan. Tujuanmu adalah Dia yang satu. Sungguh, bila engkau berjalan menujunya dalam keadaan terlepas dari segala yang fana, engkau akan melihat kelembutannya datang mengitarimu seperti pelukan seorang ibu. Tak hanya kasih-Nya yang menyapa, tapi nikmat-Nya akan menyelimutimu dan pemberiannya akan datang silih berganti melebihi segala yang pernah engkau pinta. Jalankanlah dirimu bukan dengan kaki biasa, tetapi dengan ruh yang menyala oleh cinta. Putuskan dunia bukan berarti membencinya, tapi agar cintamu tak dibagi. Tujulah Dia bukan hanya dengan niat, tapi dengan seluruh detak jantung yang hanya mengucap satu nama, Allah, Allah, Allah. Dalam pencarian ini sahabat, engkau tidak sedang berjalan, engkau sedang kembali, dan rumahmu adalah Dia. Maka berangkatlah dengan pakaian jiwa yang telah ditanggalkan, terputus dari dunia, terpaut hanya padanya. Sebab dalam pemutusan itulah akan tumbuh penyatuan. Dalam pelepasan itulah akan hadir pelukan yang paling tulus, pelukan Tuhan atas jiwa yang merindukannya. Jangan terkecoh dengan wajah yang menunduk, karena bisa jadi hatinya masih mendongak sombong ke langit atas. Jangan mudah percaya pada tangan yang menengadah, sebab boleh jadi ia hanya ingin menerima tanpa pernah berniat memberi sedikit pun. Hari ini sahabatku, marilah kita bicara. Bukan lagi soal pakaian yang indah, bukan lagi soal jubah yang mengalir megah, tetapi tentang hati yang sering kita abaikan, namun menjadi penentu seluruh arah kehidupan kita. Sahabat, kita hidup di dunia ini, tapi jangan sampai hati menjadi budaknya. Kadang dunia ini terasa seperti penjara yang tak terlihat jerujinya. Kita berjalan tapi tak pernah benar-benar bebas. Kita tertawa terbahak tapi batin terus menjerit. Sebab kita membiarkan dunia menawan jiwa dan nafsu menggiring langkah kita menjauh dari cahaya Allah. Wahai engkau yang sedang mendengar, jika hari-harimu terasa berat, jika langkahmu terasa tertahan, jangan buru-buru untuk menyalahkan takdir. Karena bisa jadi yang membebani dirimu itu adalah dirimu sendiri yang tak pernah benar-benar mau untuk melepaskan dunia dari genggaman hati. Tahukah engkau wahai sahabat, bahwa ketika keberadaan ini seakan terkunci dan seluruh beban hidup menindihmu tanpa jeda, itu bukan semata-mata sebuah ujian, melainkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hatimu tak lenyap di bawah angin makhluk, agar tauhidmu tetap utuh dalam genggaman, agar tanganmu sanggup menggosongkan dunia dengan juhud dan hatimu menggosongkan segala selain Allah dengan cinta. Maka selamatlah mereka yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Sungguh merekalah yang beruntung. Dalam diamnya dunia, dalam tangisnya malam, mereka mencicipi manisnya kebaikan dunia dan akhirat. Namun engkau wahai insan yang sedang mendengarkan, jangan sampai tertipu oleh gemerlap fana.
hingga lupa menjaga diri dari perbudakan nafsu, dari jerat hawa, dan dari bisikan setan yang tak jemu menjadi penunggu. Jangan menunggu ajal datang baru tersadar. Jagalah kematianmu sekarang sebelum maut memanggilmu dalam keadaan engkau belum siap. Wahai manusia, sambutlah seruan ini, karena ini bukan suara biasa. Ada doa di dalamnya, doa agar engkau disampaikan ke pintunya, agar engkau menjadi kekasihnya. Aku tidak berdoa agar engkau mencintaiku atau mendukungku. Aku berdoa agar engkau mencintai Allah dan mencintai jalan menujunya. Karena tahukah engkau, siapa yang tak pernah mendoakan orang lain dalam sujudnya, ia adalah orang yang munafik, yang hanya berdoa untuk dirinya sendiri, yang menjadikan agama sebagai alat tukar keuntungan, yang memelihara zikir di bibir, tapi hatinya hitam, tak pernah mengenal ketulusan. Wahai engkau yang lelah mencari arah, awalilah perjalananmu dengan bersahabat kepada orang-orang yang alim. Duduklah dalam lingkaran ilmu, bukan untuk memamerkan pengetahuan, tapi untuk membunuh nafsumu. Matikan segala sesuatu selain Allah dalam jiwamu, maka pintu-pintu langit akan terbuka satu persatu hingga engkau sampai pada tempat kediaman bersamanya. Dan saat hatimu telah benar-benar kembali, engkau tak hanya disembuhkan, engkau akan menjadi obat bagi manusia lain, menjadi jalan petunjuk bagi yang tersesat, menjadi jembatan yang menghubungkan hati-hati yang rapuh kepada sang pemilik cahaya. Namun sebelum itu terjadi, sahabat, bersihkanlah hatimu yang selama ini dipenuhi dengan debu, karena lisanmu boleh saja memuji Allah, tetapi hatimu mungkin sedang melarikan diri darinya. Zahirmu mungkin muslim, tapi batinmu mungkin telah lama kafir terhadap cintanya. Hati yang rusak itu seperti gamping yang runtuh dari dinding pemandian, lembut di luar tapi hancur di dalam. Dan bila engkau membiarkan hal itu terus terjadi, setan akan membangun istananya di dalam dadamu, menjadikan hatimu sebagai wilayah kekuasaannya dan menjauhkanmu sejauh-jauhnya dari kedekatan dengan yang al-haq. Wahai engkau yang ingin hidup penuh makna, orang beriman sejati adalah mereka yang menghidupkan batinnya terlebih dahulu, lalu dari situ memperbaiki lahiriahnya. Mereka bukan tukang cat rumah yang memperindah dinding luar padahal dalamnya kosong. Mereka adalah tukang bangun hati yang menghadiahkan cahaya bagi siapa saja yang mengetuk pintunya. Dan ketika hati telah penuh dengan cahayanya, mereka baru berpaling kepada makhluk, bukan dengan ria, tapi dengan izin dan ridhonya. Karena mereka tahu tak ada pemberian yang lebih indah daripada memberi dengan cinta. Dan tak ada cinta yang lebih murni daripada cinta karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabatku telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali sahabat konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.